Cerita Wiro Sableng Pendekar 4, Pendekar 212 Wiro Sableng. Ini cerita 4 brewok dari Gua Sangkring. 4 brewok Gua Sangkring. Ini, kata laki-laki berkumis melintang itu dengan suara kasar. Berikan sama dia, aku harus terima jawaban hari ini juga. Kalingundil, kau dengar? Orang bernama Kalingundil mengangguk. Diambil surat yang disodorkan. Kalau dia banyak bacot, kata laki-laki berkumis melintang itu pula, bikin beres saja. Berangkat sekarang, jika perlu bawa saksoko. Kalingundil berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Dan bila Kalingundil baru saja lenyap di balik pintu, maka menggerendenglah Suranyali, laki-laki yang berkumis tebal itu. Betul-betul perempuan laknat, perempuan haram jadah. Dibulatkannya tinju kanannya dan dipukulkannya meja kayu jati di hadapannya. Brak! Papan meja pecah. Keempat kaki meja amblas sampai 3 senti di dalam lantai ubin, dan ubin sendiri retak-retak. Kemudian dia berdiri, tubuhnya menggeletar oleh amarah yang hampir tak bisa dikendalikannya, dan mulutnya terbuka kembali. Dia memaki-maki seorang diri. Perempuan keblinger, ditinggal 1 tahun, tahu-tahu kawin, bunting malah, dan punya anak malah, keparat. Suranyali berdiri dengan nafas menghempas-hempas di muka jendela. Lalu dia melangkah ke meja lain yang juga terdapat di ruangan itu. Dari dalam sebuah kendi diteguknya air putih dingin. Tapi baru 2 teguk air melewati tenggorokannya, isi kendi itu sudah habis. Keparat, maki Suranyali lagi. Dibantingkannya kendi itu ke tanah hingga pecah berantakan. Seorang perempuan parubaya memunculkan kepalanya di sebelah sana. Namun melihat Suranyali yang lagi beringas, ia cepat-cepat diam menghilang kembali. Akhirnya Suranyali letih sendiri, memaki-maki dan marah-marah seperti itu. Dibantingkannya badannya ke sebuah kursi, dan kini terasa olehnya betapa letih badannya. Lujeng, teriak Suranyali. Perempuan separuh baya yang tadi memunculkan diri di pintu masuk bergegas. Ya Den Mas Sura, kau juga keparat. Damprat Suranyali pada perempuan itu. Ludahnya menyemprot, dan Wilujeng tak berani menyeka ludah yang membasahi mukanya. Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku dengan nama itu. Apa kau sudah gila hingga lupa terus-terusan? Kau gila ya, ha? Wilujeng terdiam dengan tubuh menggigil ketakutan. Lagi-lagi dia lupa. Lagi-lagi dia memanggil dengan Sura, padahal sudah sering Suranyali memerintahkan agar dia memanggil dengan nama Mahesa Birawa.
Perempuan monyong. Aku tanya, kau sudah gila? Jawab. Tidak, Den Masur. Mahesa Birawa, kalau tidak gila kau mesti sinting. Ambilkan aku air. Lekas. Wilujeng putar tubuh. Sebentar kemudian dia sudah kembali membawa segelas air putih. Air yang dingin itu menyejukkan hati Suranyali sedikit. Kemudian dia duduk tenang-tenang di kursi itu dan bila matanya dipijingkannya, maka kembali terbayang saat setahun yang lewat. Waktu itu dia sudah lama berkenalan dengan Suci. Dia tahu bahwa gadis itu tidak suka terhadapnya, tapi dengan menemui Suci terus-terusan di tepi kali tempat mencuci, dia berharap lama-lama akan dapat juga melunakkan hati gadis itu. Memang akhirnya Suci mau juga berbicara melayani Suranyali, tapi ini bukanlah karena dia suka terhadap Suranyali, melainkan karena kasihan belaka. Tapi celakanya Suranyali salah tafsir. Dia menduga bahwa kini Suci sudah terpikat kepadanya. Satu ketika Suranyali dipanggil oleh seorang sakti di Gunung Lawu. Sebelum pergi, Suranyali menemui Suci dan berkata, "Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Mungkin 1 tahun lagi aku baru kembali. Kuharap kau menunggu dengan sabar. Jika aku kembali, aku akan mengawini kau." "Tapi Kang Masura," Suci menghentikan kata-katanya, karena saat itu dilihatnya Suranyali melangkah ke hadapannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Suci mundur. "Jangan Kang Mas, nanti kelihatan orang." Kemudian Suranyali pergi tanpa ada lagi kesempatan bagi Suci untuk menerangkan bahwa dia tidak suka laki-laki itu, bahwa dia menolak lamaran tadi. Dan dalam kepergian Suranyali itu, maka Suci kemudian kawin dengan Ranawaleng, seorang pemuda yang dicintainya dan juga mencintainya. Bagi Suci, perkawinannya dengan Ranawaleng itu sama sekali bukan pengkhianatan atas diri Suranyali, karena memang dia tidak mencintai Suranyali dan juga tak pernah menyatakan cintanya. Demikianlah, bila hari itu Suranyali kembali dari perjalanannya, maka kabar yang pertama yang didengarnya, yang begitu menyentakkan darah amarahnya, ialah bahwa Suci telah kawin dengan Ranawaleng. Kedua suami istri itu bahkan sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Kehidupan mereka mesti sederhana tapi bahagia, dan kini Ranawaleng sudah menjadi kepala kampung Jatiwalu. Jika Suranyali seorang manusia punya muka dan punya harga diri, sebenarnya mengetahui perkawinan Suci itu, dia mesti bersikap mundur, karena adalah memalukan sekali bila dia terus-terusan menginginkan Suci, sedang Suci tidak mencintainya, apalagi kini sudah bersuami dan beranak pula. Tapi dasar Suranyali bukan manusia berpikiran jernih, lekas kalap,
dan naik darah, membabi buta, maka hari itu juga dikirimkannya anak buahnya ke Jatiwalu untuk membawa sepucuk surat ancaman kepada Ranawaleng. Suranyali yang kini memakai nama Mahesa Birawa bangkit dari kursinya ketika didengar suara gemuruh kaki-kaki kuda di halaman. Dia melangkah ke jendela dan memperhatikan kepergian kedua orang anak buahnya. Jari-jari tangannya mencengkeram sanding jendela. Suci, mesti dapat, katanya dalam hati di kecemuk amarah itu. Kalau tidak, Mahesa Birawa tak meneruskan kata-katanya. Sebagai gantinya, tangan kirinya bergerak memukul dinding jendela dan kayu sanding itu pecah berantakan. Keduanya menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Tanpa turun dari kudanya, Kalingundil bertanya dengan membentak kasar. Ini rumahnya Ranawaleng? Orang tua berdiri perlahan-lahan dari jongkoknya. Ketika berdiri, nyatalah bahwa tubuhnya pendek dan bongkok. Ditengadahkannya kepalanya dan dikeataskannya topi bambu yang menutupi keningnya untuk dapat melihat orang yang telah bicara kepadanya. Orang tua ini tak segera berikan jawaban, melainkan melirik kepada Saksoko yang duduk di atas punggung kuda di sisi kanan Kalingundil. Orang tua bego, kata Kalingundil. Laki-laki bertubuh langsing ini memang bersifat tidak sabaran. Aku tanya, ini rumah Ranawaleng? Ya, jawab Kalingundil. Ada keperluan apa, saudara? Si gemuk pendek Saksoko kini yang buka suara. Suaranya parau dan tidak didengar. Tak perlu tanya keperluan kami. Kamu orang tua. Pikun, minggirlah. Saksoko menyentakkan tali kekang kudanya. Sekali kuda itu menghambur ke depan, maka terpelantinglah si orang tua kena terajang kaki binatang yang ditunggangi Saksoko itu. Orang tua itu bangun dengan perlahan-lahan, matanya mengabur, dimakan umur, kelihatannya menyorot. Dengan kaki kirinya ditendangkannya secara acuh tak acuh, tapi bambunya yang tergeletak secara acuh tak acuh, topi bambunya yang tergeletak di tanah. Topi itu melesat ke muka laksana anak panah cepatnya dan menghantam kemaluan kuda yang ditunggangi oleh Saksoko. Kuda jantan itu meringkik dahsyat. Kedua kaki depannya melonjak ke atas tinggi-tinggi dan Saksoko terpelanting ke tanah. Si orang tua diam-diam merasa puas. Dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa, dia memutar tubuh jongkok kembali dan mulai lagi mencabuti rerumputan di halaman. Bola mata laki-laki gemuk pendek itu berpijar-pijar. Untuk beberapa lamanya segala sesuatunya menjadi kurang dalam pemandangannya.
"Saksoko, ada apa dengan kau?" tanya Kalingundil terkejut dan heran. "Aku sendiri tidak tahu," sahut Saksoko seraya bangun dengan menepuk-nepuk pantat celananya. Dia memandang berkeliling. Tidak ada siapa-siapa kecuali orang tua yang tadi tengah mencabuti rumput. Kemudian mata laki-laki itu membentur topi bambu yang tergeletak tak berapa jauh dari tanah. Hatinya curiga, tapi bila dilihat lagi orang tua kurus dan bongkok itu, kecurigaannya menjadi sirna. Tak mungkin, pikirnya. Tak mungkin kalau kakek pikun itulah yang telah melempar topi bambu itu ke kuda tunggangannya. Kalingundil juga memandang berkeliling dengan hati bertanya-tanya. Dilihatnya orang tua itu, dilihatnya topi itu. Kemudian berkata, "Kurasa orang tua kerempeng itu." Kalingundil memang lebih tajam penglihatannya dan perasaannya. Dalam ilmu silat pun dia lebih tinggi 2 tingkat di atas Saksoko. "Mana mungkin," kata Saksoko pula tidak percaya. "Coba kita lihat." Kalingundil turun dari kudanya. Diambilnya topi yang tergeletak di tanah. Diperhatikannya topi bambu itu seketika. Matanya melirik pada orang tua yang masih jongkok dan mencabuti rumput dekat pagar halaman. Kalingundil menggerakkan tangan kanannya, tapi terlepas dari tangan itu dan melesat deras ke arah kepala si orang tua. Begitu acuh tak acuh sekali orang tua yang jongkok membelakangi itu gerakkan tangan kanannya untuk menggaruk bagian belakang kepalanya, dan adalah mengejutkan kedua orang anak buah Mahesa Birawa atau Suranyali ketika melihat bagaimana topi bambu itu melesat ke samping dan menggelinding di tanah. Kalingundil dan Saksoko saling pandang. "Apa kataku? Kau lihat?" desis Kalingundil. Melihat kenyataan ini, maka geramlah si gemuk pendek Saksoko. "Orang tua edan," maginya. "Punya sedikit ilmu saja sudah mau kasih pamer." Dia membungkuk dan meraup pasir. Raupan pasir itu dilemparkannya ke arah si orang tua. Meski hanya pasir, namun karena diisi dengan tenaga dalam, maka pasir itu melesat hebat dan dapat melukakan kulit, membutakan mata. Si orang tua tiba-tiba berdiri dengan terbungkuk-bungkuk. Ditepuk-tepuknya pakaian hitamnya seperti seseorang yang sedang membersihkan debu dari pakaiannya. Tapi gerakannya ini sekaligus membuat berhamburannya pasir-pasir halus yang menyerang ke arahnya. "Kurang ajar betul," damprat Saksoko karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan. Dia menerjang ke muka. Dalam jarak beberapa tombak dilepaskannya pukulan tangan kosong. Orang tua itu memutar badannya yang bungkuk ke samping. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suara yang halus, melengking. "Ada apa kau serang aku?" Namun gerakannya tadi sekaligus telah melewatkan angin pukulan Saksoko, hanya beberapa jengkal saja di depan hidungnya.
Saksoko kertak rahang. Orang tua gelok, siapa kau sebetulnya? Orang tua itu menyeringai, menunjukkan gusinya yang tidak bergigi barang sepotong pun. Aku sudah tua, tak usah bicara memaki, katanya, dan didorongkannya telapak tangan kanannya ke depan. Setiup angin dahsyat melanda tubuh Saksoko. Kalau tidak cepat-cepat menghindar, pastilah si gemuk pendek ini akan mendapat celaka. Begitu melompat ke samping, segera dia kirimkan satu jotosan kepada orang tua itu. Pada saat inilah dari pintu rumah terdengar suara keras. Ada apa di sini? Tahan! Saksoko tarik pulang tangannya dan berpaling. Seorang laki-laki muda berparas gagah dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkan. Kemudian dilihatnya Kalingundil memberi isyarat agar datang mendekatinya. Meski hatinya masih diselimuti amarah terhadap si orang tua, tapi melihat isyarat itu, segera dia datang juga. Keduanya melangkah ke hadapan langkan rumah. Kau Rana Walang? Tanya Kalingundil membentak. Selama menjadi kepala kampung di Jatiwalu, baru ini harilah Rana Walang dibentak orang demikian rupa, dan oleh orang asing pula. Dari tampang-tampang serta sikap kedua tamunya itu, Rana Walang segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik. Namun demikian, dengan suara ramah dia menjawab, "Betul saudaraku, aku memang Rana Walang." Lalu tanyanya kemudian, "Saudara-saudara datang dari mana dan ada keperluan apakah?" Kalingundil cabut gulungan surat dari balik pakaiannya. "Ini, silahkan dibaca," katanya. Gulungan surat itu dilemparkannya ke hadapan Rana Walang. Karena lemparan itu disertai dengan aliran tenaga dalam, maka surat tersebut melesat berdesing, dan ujung kayu di mana surat itu disepit menancap pada tiang langkan. Rana Walang kaget, ditekannya rasa kaget itu, dan dicabutnya surat yang menancap dari tiang langkan itu, lalu dibacanya. Kalingundil dan Saksoko memperhatikannya dengan bertolak pinggang. Rana Walang keparat, "Aku kasih tempo 1 hari untukmu agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu, tapi tinggalkan istrimu. Ini adalah perintah. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah Mahesa Birawa." Bergetar Rana Walang. Dadanya panas, dikobari luapan hawa amarah. Dia tak pernah kenal dengan manusia bernama Mahesa Birawa itu. Bahkan juga tak pernah dengar nama atau riwayat manusia itu sebelumnya. Matanya memandang melotot pada kedua tamunya. "Mahesa Birawa ini siapa?" tanya Rana Walang. Kalingundil meludah dahulu ke tanah sebelum menjawab. "Laki-laki yang kau rampas kekasihnya dan yang kini menjadi istrimu." Kaget Rana Walang
bagaikan alang kepalang. Belum dia sempat bicara, Saksoko sudah mendahului. Mahesa Birawa, inginkan jawabanmu hari ini juga, Ranawaleng. Kalingundil menyambungi. Dan sebaiknya apa yang tertulis di situ kau ikuti saja. Kalau tidak, tanya Ranawaleng menindih rasa geramnya. Kalingundil tertawa mengekeh. Giginya kelihatan besar-besar dan coklat kehitaman. Ranawaleng tak lagi menahan luapan amarahnya. Diremasnya dan dipatah-patahkannya kayu penjepit surat, lalu dilemparkannya ke kepala Kalingundil, tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. Bangsat rendah, hardik Kalingundil. Dia meloncat ke muka. Kau berani berlaku kurang ajar terhadapku, hah? Tak usah jual lagak di sini, setan. Balas menghardik Ranawaleng. Kalian budak-budak sinting, kembalilah kepada majikan kalian. Bilang sama manusia itu, Mahesa Birawa, agar lekas-lekas pergi mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras. Betul-betul anjing budak yang tidak tahu diri, semprot Saksoko. Dari tadi dia memang sudah beringasan gara-gara si orang tua yang telah mempermainkan dan setengah menantangnya tadi. Sekali dia ayunkan langkah, maka satu tendangan yang didahului oleh angin hebat melanda ke bawah perut Ranawaleng. Melihat musuh inginkan jiwanya ini, Ranawaleng menggeram dan kertakkan rahang. Dia berkelit ke samping dan menghantamkan ujung sikunya ke tulang iga lawan. Saksoko bukan manusia yang baru belajar ilmu silat kemarin. Sambil melompat ke atas, lututnya ditekuk dan disorongkan ke kepala lawan. Ranawaleng merunduk dan melompat ke samping. Sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan ke punggung lawan yang saat itu masih belum menginjak tanah langkan, maka terdengarlah suara seseorang. Ah, Raden Ranawaleng, mengapa mesti mengotori tangan terhadap kunyuk kesasar ini? Biar aku, si tua bangka Jarot Karsa, yang kasih sedikit pelajaran sopan santun terhadapnya. Ternyata yang berkata itu adalah orang tua renta, kurus kerempeng, yang tadi mencabuti rumput di halaman, yang merupakan membantu kepala kampung Jatiwalu. Mendengar dirinya dimaki kunyuk kesasar, maka marahlah Saksoko. Dia membalik dan menyerang orang tua itu, kini dengan satu pukulan jarak jauh yang menimbulkan angin deras. Angin pukulan ini menyerang ke pusat jantung di dada Jarot Karsa. Dengan begitu, Saksoko berkehendak untuk mencabut nyawa si orang tua detik itu juga. Tapi Jarot Karsa ganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanannya yang kurus, maka setiap angin dahsyat
memapaki serangan si gemuk pendek Saksaka. Angin pukulan Saksaka menyungsang balik menyerang Saksaka sendiri. Ditambah dengan dorongan angin pukulan si orang tua, maka kedahsyatannya bukan olah-olah. Tubuh Saksaka mencelat keluar langkan rumah sampai 3 tombak dan menggelinding di tanah. Dicobanya bangun kembali, tapi tubuhnya itu segera rebah setelah terlebih dahulu dari mulut Saksaka menyembur darah kental dan segar. Kaget Kalingundil, bukan alang kepalang. Mukanya hitam membesi. Laki-laki ini menerjang ke depan. Terjangan ini disertai dengan bentakan yang keras, menggeledek, membuat langkan rumah dan tanah menjadi bergetar. Jarot Karsa merunduk cepat. Gerakannya ini disusul dengan cepat oleh Kalingundil. Serangan angin keras dan dingin menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh orang tua. Pasir menderu beterbangan, debu menggebu. Jarot Karsa cepat-cepat dorongkan tangan kanannya ke muka. Maka 2 angin pukulan bertemu di udara, menimbulkan suara berdentum seperti letusan meriam. Tubuh Jarot Karsa kelihatan bergoyang gontai, sedang Kalingundil terdampar ke tanah, tapi cepat bangun lagi. Keringat dingin memercik di kening anak buah Mahesa Birawa ini. Nyalinya menciut kecil, tak nyana si orang tua memiliki kehebatan demikian rupa. Tak diduganya sama sekali kalau tenaga dalamnya ada di bawah angin berhadapan dengan tenaga dalam Jarot Karsa. Tapi laki-laki ini yang menjadi buta matanya dan tumpul pikirannya karena amarah dan kebenciannya yang meluap, maka tidak memikirkan lagi bahwa sesungguhnya si orang tua bukan tandingannya. Kedua tangannya dibentangkan ke muka. Tangan itu kelihatan bergetar. Jarot Karsa dan juga Ranawalang memperhatikan gerak-gerik manusia itu dengan tajam. Kelihatan kini bagaimana sepasang lengan Kalingundil sampai ke jari-jari tangannya berwarna kehitaman. Hahaha. Terdengar kekehan si tua. Jarot Karsa, kau hendak pamerkan ilmu lengan tangan baja? Kalingundil terkejut karena belum apa-apa musuh sudah mengetahui ilmu simpanan yang paling diandalkannya, tapi ini tidak diperlihatkannya. Bahkan dia pentang mulut. Bagus, penglihatanmu masih tajam juga, huh? Tapi tahukah kau kehebatan ilmu pukulan lengan tangan baja ini? Kau tak perlu banyak bacot, Kalingundil. Majulah, tantang Jarot Karsa. Kalingundil menggeram. Kebetulan saat itu dia berdiri di dekat langkan rumah. Sekali ayunkan tangan kanannya, maka brak,
Tiang langkan yang besarnya hampir menyamai paha manusia patah. Atap rumah menurun miring. Sebenarnya Jarod Karsa kagum juga dengan kehebatan ilmu lawannya itu. Tapi sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, masakan dia jerih menghadapi ilmu pukulan macam begitu saja. "Ayo monyet kesasar, majulah," katanya dengan terbungkuk-bungkuk. Kedua telapakan kaki Kalingundil menjejak tanah. Tubuhnya melesat ke muka, sedikit miring. Kaki kiri dan kanan mengirimkan serangan berantai terlebih dahulu. Kemudian menyusul sepasang lengannya yang menghitam oleh aji lengan tangan baja. Angin yang ditimbulkan oleh serangan dua lengan ini dahsyatnya bukan alang kepalang, tajam dan memerihkan mata. Lengan kiri membabat ke pinggang Jarod Karsa. Kalau kena, pastilah pinggang orang tua itu akan terkutung dua. Lengan kanan menghantam dari atas ke bawah, mengincar batok kepala Jarod Karsa. Dapat dibayangkan bagaimana dalam sekejapan mata lagi kepala si orang tua akan hancur berantakan. Pekikan setinggi langit yang hampir merupakan lolongan serigala haus darah melengking menegakkan bulu roma. Kalingundil melingkar di tanah. Nafasnya sesak, lidahnya menjulur keluar seperti orang yang tercekik dan matanya melotot. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa lamanya. Kemudian ketika darah menyembur dari mulutnya, tubuh itu pun tak bergerak-gerak lagi. Kalingundil pingsan menyusul kawannya yang terdahulu. Ranawaleng menghela nafas dalam. Dipandanginya kedua manusia yang melingkar di tanah itu. Kemudian dia berpaling pada si orang tua. "Bapak Jarod Karsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu?" Jarod Karsa menggeleng. "Siapa dia tak penting, Raden. Yang penting ialah mulai saat ini kita mesti waspada, karena cepat atau lambat manusia itu pasti datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita." Ranawaleng mengangguk. "Aku tak ingin melihat kedua orang ini lebih lama di depan rumahku. Bereskan mereka, Pak Jarod." Si orang tua tertawa mengekeh. Tak usah khawatir, aku akan sapu mereka dari depan hidungmu, Raden. 2 kali kaki kanan Jarod Karsa yang kurus kering itu menendang. Tubuh Kalingundil dan Saksoko mencelat seperti bola dan angsrok di luar pagar halaman. Kedua mata Mahesa Birawa alias Suranyali yang menutup dalam tidur ayam membuka lebar-lebar bila telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang memasuki pekarangan. Dia bangun dan melangkah cepat ke pintu muka.
dan matanya yang tadi membuka lebar itu kini tampak membeliak. Setengah meloncat, dia turun ke tanah. "Ada apa dengan kalian?" tanya Mahesa Birawa. Pertanyaan ini hampir merupakan teriakan. Kedua kuda itu berhenti. Penunggangnya, Kalingundil dan Saksoko, turun perlahan-lahan. Pakaian mereka kotor oleh darah dan debu. Muka keduanya pucat pasi. Melihat ini, Mahesa Birawa segera maklum bahwa kedua anak buahnya itu mendapat luka dalam yang parah. Kalingundil berdiri terbungkuk-bungkuk sambil mengurut dada. Pemandangannya masih berkunang-kunang. Saksoko begitu menginjakkan kedua kakinya di tanah, segera tergelimpang, muntah darah lagi lalu pingsan. Mahesa Birawa melompat dan cepat menubruk Saksoko. Dari dalam sabuknya dikeluarkannya sebutir pil dan dimasukkannya ke dalam mulut Saksoko. Sebutir lagi kemudian diberikannya kepada Kalingundil. "Terlalu cepat," katanya. Kalau sudah, lekas atur jalan nafas dan darahmu." Kalingundil menelan pil yang diberikan, lalu cepat-cepat duduk bersila di tanah untuk mengatur jalan nafas dan darahnya. Tak lupa dia mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang tadi kena terpukul. 1 jam kemudian, keadaan Kalingundil boleh dikatakan siuman, meski masih berbaring menelantang di atas sebuah tempat tidur. "Sekarang," kata Mahesa Birawa sangat tidak sabar dan sambil menggeprak meja, "Terangkan, apa yang terjadi, Kalingundil?" Kalingundil tarik nafas panjang, diurutnya dadanya beberapa kali, lalu mulailah dia memberi keterangan. Dan bila Mahesa Birawa selesai mendengar keterangan itu, maka mendidih darah di kepalanya. Mukanya hitam membesi, kumisnya yang tebal melintang bergetar. Matanya yang memang sudah besar itu dalam keadaan melotot seperti mau tanggal dari rongganya. "Kalingundil, siapkan kudaku. Panggil Majineng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut aku ke tempatnya itu manusia haram jadah. Lekas!" Kalingundil tanpa banyak bicara tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu laksana terbang. Debu mengepul, pasir berhamparan. Mahesa Birawa memacu kudanya di muka sekali.